Bali, surga wisata dunia, namun menyimpan paradoks yang mengkhawatirkan. Di balik keindahan alamnya, timbunan sampah terus mengancam ekosistem dan kualitas hidup masyarakat lokal. Di setiap harinya, ribuan ton sampah dihasilkan, namun belum seluruhnya terkelola dengan baik. Jika tidak kita atasi bersama, masalah ini tak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga masa depan pulau ini. Di dua desa berbeda di Bali, kami belajar satu hal yang sama. Perubahan dimulai dari kesadaran. Bersama Geria Luhu, kami menyelami sistem edukasi sampah di desa Pejeng Kelot. Lalu, kami membawa semangat itu ke desa Keliki, Tegalalang, dan menyebarkannya dari rumah ke rumah. Ini kisah kolaborasi dan aksi nyata dari kami, 8 mahasiswa yang percaya bahwa langkah kecil bisa membawa dampak besar. Kami memulai perjalanan ini dengan belajar dari yang sudah lebih dahulu bergerak. Di Desa Pejeng Kelot, kami berkolaborasi dengan Geria Luhu, sebuah organisasi yang fokus pada pengelolaan sampah berbasis komunitas. Kami melihat langsung bagaimana edukasi dilakukan dengan pendekatan yang humanis dan juga relevan bagi masyarakat. Setelah belajar bersama Geria Luhu dan juga berinteraksi secara langsung dengan warga Desa Pejeng Kelot, kami menyadari satu hal penting bahwa edukasi paling mendasar namun juga esensial adalah pemahaman bagaimana tata cara pemilahan sampah. Door to door membuka mata kami bahwa informasi penting seperti ini sangat-sangat sulit untuk dicerna oleh masyarakat desa. Kadangkala mereka bertanya-tanya bagaimana pemilahan sampah, apakah ini sampah organik atau sampah anorganik. Mari kita mulai dari 3 kategori utama. Yang pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan juga daun kering yang mudah terurai dan bisa diolah menjadi kompos. Yang kedua, sampah anorganik seperti plastik, kertas, atau kaleng yang bisa didaur ulang. Yang ketiga, sampah residu dan B3 seperti pembalut, baterai, atau pecahan kaca yang perlu dipisah secara khusus dan dibuang secara aman. Sampah bisa menjadi masalah, tapi sampah juga bisa menjadi sumber daya. Perbedaannya hanya ada di satu hal, yaitu bagaimana cara kita untuk memilahnya. Memilah bukan soal ribet, tetapi soal kebiasaan. Kebiasaan kecil yang bisa berdampak besar bagi lingkungan dan untuk generasi kita nanti. Dengan bekal pengalaman dari Pejeng Kelot, kami melanjutkan perjalanan ke Desa Keliki, Tegalalang. Di sini, langkah kecil kami dimulai kembali, menyapa warga dari satu rumah ke rumah lainnya. Bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga membangun dialog dan menumbuhkan kesadaran bersama. Kami percaya bahwa edukasi tidak harus selalu besar atau formal. Ia bisa dimulai dari langkah kecil, komunitas di sekitar kita, dan diri kita sendiri. Karena pada dasarnya, pengetahuan adalah ilmu yang dibagikan dari satu individu ke individu yang lain. Setelah kami melakukan edukasi terkait pengolahan sampah, nah bagaimana tanggapan desa terhadap edukasi ini? Tanggapan kami dari desa untuk edukasi yang dilakukan oleh mahasiswa Udayana itu sangat positif, ya, di mana edukasi ini adalah poin pertama yang harus dilakukan sebelum adanya pengelolaan sampah lebih lanjut, di mana edukasi pengelolaan sampah dari sumber itu adalah satu hal yang menjadi pokok utama, di mana sampah yang sudah dipisah atau dikelola di rumah secara benar itu akan bisa dikelola lebih lanjut di fasilitas-fasilitas pengelolaan sampah, baik itu akan dibawa ke bank sampah ataupun dikelola menjadi bahan baku dan bahan yang lebih bernilai. Apakah ada rencana keberlanjutan setelah edukasi yang kami berikan selesai, Bapak? Nah, untuk keberlanjutan sebenarnya ini bukan keberlanjutan jadinya. Ini edukasi ini adalah lanjutan dari apa yang telah desa kami lakukan. Kebetulan dari tahun 2020 kami didampingi oleh Yayasan Bumi Sosmaya dengan programnya mereka itu Merah Putih Hijau, di mana kita juga sudah melakukan edukasi door to door ke masyarakat tentang pengelolaan sampah melalui kader-kader kebersihan yang ada di Desa Keliki. Jadi dengan datangnya
para mahasiswa, ini kita bisa melanjutkan edukasi yang telah kita lakukan di awal dari tahun 2020 tersebut. Kayak lebih memperdalam lagi ya Pak ya? Lebih memperdalam lagi apa yang harus dilakukan dan lebih mempertegas lagi bahwa pengelolaan sampah dari sumber itu sangat penting. Oke. Menurut Bapak, apa tantangan utama dalam mengelola sampah di desa saat ini? Tantangan utama pastinya itu adalah edukasi di masyarakat, di mana mungkin mahasiswa nanti akan tahu gimana rasanya kita door to door dalam mengedukasi masyarakat, merubah mindset masyarakat tentang sampah, yang dimana dulu mindset mereka tentang sampah adalah sampah cukup dibuang aja, yang penting hilang dari lingkungan kita, itu udah cukup. Tapi nyatanya gimana setelah kita buang sembarangan, itu akan mencemari lingkungan yang lebih memperburuk keadaan seperti itu. Apa harapan kedepannya terkait pengelolaan sampah di Desa Kliki? Tentang harapan kami, semoga kedepannya dengan adanya edukasi yang berkelanjutan di masyarakat di Desa Kliki, itu dapat menimbulkan kesadaran masyarakat di mana sampah itu harus bertanggung jawab dari orang yang membuat sampah. Berarti orang yang membuat sampah itu harus bertanggung jawab tentang sampahnya mereka. Itu harapan kita ke depannya, dan jangka panjangnya adalah dengan mereka sadar tentang sampah mereka adalah tanggung jawab mereka, lingkungan pun akan berdampak. Di samping lingkungan berdampak, dan pariwisata juga berdampak. Itu sangat banyak kaitannya. Harapan kita ini akan berkelanjutan sampai semua masalah tentang sampah itu berakhir, tidak hanya di Desa Kliki, dan itu berharapan untuk semua desa, khususnya di Bali juga. Dari Desa Pejengkelot hingga Desa Kliki, kami melihat satu hal yang konsisten, yakni keseriusan dalam belajar dan juga bertindak. Melalui pendekatan door to door, edukasi menjadi lebih personal dan juga mudah untuk diterima. Perubahan dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara terus-menerus di lingkungan masing-masing. Memilah sampah dari rumah adalah kontribusi nyata bagi keberlanjutan lingkungan kita. Mari mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah. Kami datang sebagai mahasiswa, tapi pulang sebagai pembelajar kehidupan. Kami tak hanya membawa cerita, tapi juga membawa tanggung jawab untuk terus menyuarakan pentingnya kesadaran lingkungan. Mulai dari hal paling sederhana, yakni memilah sampah. Bali telah memberi kami pelajaran, dan kini giliran kami untuk membagikannya lebih luas. Karena menjaga bumi bukan tugas segelintir orang, tapi tanggung jawab bersama.